tiadakah selain hak atau kebenaran itu tidak lain kecuali kesesatan. Surah Yunus ayat 32. Muslimin muslimah rahimakumullah. Selalu terbentang dua jalan. Jalan menuju surga dan jalan ke neraka. Selalu berhadapan dengan dua bisikan. Bisikan kebaikan dan bisikan kejahatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu memilih jalan menuju surga dan jalan menuju kebenaran. Jika tergelincir ataupun terjatuh, semoga Allah Ta'ala mengampuni dan juga memaafkan. Merujuk kepada ayat ini, ada dua kata yang menjadi garis bawah, al-haqqu dan ad-dholalu. Al-haqqu artinya kebenaran, ad-dholalu artinya kesesatan. Andaikan dibuatkan perumpamaan ataupun contoh perjalanan ke kanan dan ke kiri, siapa yang berjalan ke kanan pasti tidak ke kiri, siapa berjalan ke kiri pasti tidak ke kanan. Setelah contoh dan perumpamaan, kita kembali kepada ayat Quran. Siapa yang berada dalam jalan kebenaran berarti terhindar dari kesesatan. Siapa yang berada di jalan kesesatan berarti jauh dari kebenaran. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Yang kedua dari surah Al-An'am ayat 38, wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'in. Tiada kami tinggalkan dalam kitab sesuatu apapun yang kurang atau yang belum dijelaskan. Keterbatasan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, kadang kita tidak menemukan jawaban kehidupan di dalam Al-Quran. Itu bukan berarti jawaban kehidupan tidak ada dalam Al-Quran, tapi kita yang tidak menemukan. Kenapa kita tidak menemukan? Karena dangkalnya ilmu kita terhadap Al-Quran. Oleh itu yang harus kita evaluasi adalah kitanya, bukan Qurannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Semua sudah dijelaskan oleh Allah. Berarti tantangan, cobaan, cabaran, ujian kehidupan itu jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran. Teorinya, makalahnya, panduannya Allah telah berikan dengan turunnya wahyu Al-Quran. Kemudian kita ini dilepaskan oleh Allah Ta'ala dalam tempo 70-80 tahun di dunia, tepatnya di atas muka bumi. Di atas bumi kita berjalan, kita menikmati keperluan-keperluan, kita mendapatkan apa yang kita perlukan. Allah hadapkan kita dengan tantangan. Kalau sekolah, Allah atau cikgu, minta maaf saya ralat, kalau di sekolah cikgu akan berikan soalan kepada murid, tapi sudah ada buku teks sebagai panduan. Cikgu tidak akan memberi soalan di luar batas kemampuan muridnya, pun juga cikgu tidak akan memberikan ujian atau soalan, melainkan sudah diterangkan ataupun sudah ada di dalam buku teks yang diserahkan. Al-Quran telah sempurna diwahyukan oleh Allah. Semua persoalan dalam kehidupan ada jawabannya di dalam Al-Quran. Semua cabaran kehidupan ada jalan penyelesaiannya dalam Al-Quran. Maka ada hamba Allah Ta'ala
yang keyakinannya melebihi usahanya. Saya ulang, keyakinannya melebihi usahanya. Orang yang keyakinannya melebihi usahanya, ketika usaha dia berada dalam ketenangan karena dia percaya Allah akan menolong, akan membantunya. Orang yang kepercayaannya melebihi usahanya, ia akan merujuk kepada Al-Quran walaupun belum paham makna secara keseluruhan. Ia yakin bahwa masalah hidupku jawabannya ada dalam Al-Quran. Saya harus baca Quran. Walaupun belum paham keseluruhan makna Al-Quran. Dan inilah yang insya Allah jamaah hatiku lakukan. Untuk kita bersama dengan Al-Quran, walaupun kita belum pasti yang manakah jawaban kehidupan yang sedang kita hadapi dalam Al-Quran yang kita baca. Tapi keyakinan itu melebihi usaha. Sehingga pasti dari sekian yang saya baca dari Al-Quran ada jawaban dalam masalah saya. Sekian Al-Quran yang saya baca ataupun Al-Quran yang saya hatamkan sudah pasti ada jalan penyelesaian. Muslimin dan muslimah, ya, semoga tidak, tapi jika iya, kita tahu teorinya dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita mencari solusi jalan penyelesaian dalam urusannya atau dalam penyakitnya atau dalam apa saja. Wasilah dengan Al-Quran dari depan sampai belakang, dari awal sampai akhir, walaupun tak paham artinya, pasti dari permasalahan kehidupan yang kita hadapi itu ada jawabannya di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Bagi yang belum paham maknanya, baca saja dulu, khatamkan. Ya, secara pribadi, kalau hatiku secara bersama, ya, secara pribadi. Ya Allah, saya belum menemukan jawaban dalam persoalan hidup saya. Saya belum menemukan sebab sakitnya saya. Saya baca Quran karena saya percaya bahwa jawabannya ada di dalam Al-Quran, walaupun saya belum tahu di mana. Tapi saya percaya kalau saya baca semua, pasti saya akan melewati ataupun menemui jawaban dalam persoalan hidup saya. Nah, inilah ma farratna fil kitabi min syai'. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kembalilah kepada Rasulullah, yakni hadis. Surah An-Nisa ayat 39. Jamaah pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Hidup ini bila kita rasakan mulai dari tahap bawah, yaitu diri kita sendiri, hidup kita sendiri tanpa orang lain, mungkin akan ada feeling bahwa kalau aku hidup sendiri, aku nggak ada masalah dengan orang lain karena sendiri menurut versinya. Tapi ternyata hidup sendiri itu bukan sifat manusia, karena sifat manusia perlu orang lain. Andaikanlah ia mengambil kesimpulan bahwa enak hidup sendiri, tidak ada masalah. Belum tentu, karena masalah bukan ke orang lain, masalah adalah dari dalam diri kita sendiri. Andaikan kita hidup sendiri, mungkin kita ada masalah dengan anggota tubuh badan kita sendiri. Dan ketika kita menghadapi permasalahan dengan orang lain, adalah lebih baik untuk kita muhasabah terhadap diri kita sendiri.
supaya kita dapat menemukan jawabannya dan supaya kita dapat menemukan jalan keluar yang ada dalam diri kita sendiri. Ayat yang sedang kita perolehi, fa in tanaza'tum fi syai'in, ini hubungannya dengan orang lain. Jika kamu berselisih dalam sesuatu, artinya dengan orang lain. Dan sebelum saya bicara dengan orang lain adalah berselisih dalam diri kita sendiri. Apa berselisih dalam diri kita sendiri? Muslimin muslimah, keinginan kita ini beberapa. Dari keinginan yang beberapa ini harus mengambil keputusan. Yang mana yang harus diputuskan. Kalau itu baik dan buruk, mudah kepada kita untuk memutuskan. Artinya yang baik yang kita pilih, yang tidak baik ditinggalkan. Tapi jika kita ketemu dengan yang baik, keinginan yang sama-sama baik untuk mendapatkan jawaban dan keputusan mana yang harus dilakukan, atas pertimbangan apa mengambil keputusan. Kalau berhadapan dengan sesuatu yang pada pandangan lahiriahnya baik, kembali ke pengajian kitab Al-Hikam kita, bahwa di antara baik dan baik adalah yang lebih baik, yaitu yang tidak memperturutkan nafsunya, atau yang paling sedikit kepentingan nafsunya. Kenapa begitu? Supaya farudduhu ilallahi wa rasulih, supaya selalu mendahulukan keinginan untuk mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepentingan pribadinya. Maka di antara dua kebaikan, mana yang lebih baik? Farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau di antara dua, antara baik dan jahat, sudah tentu yang baik yang harus dipilih. Diteruskan, wa qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Wa anna hadza, sesungguhnya inilah, sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah. Wa la tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka akan terpisah kamu dari jalan Allah. Muslimin dan muslimah, mengenali Allah yang Esa. Allah itu Esa, tidak perlu dua. Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu zat yang bersifat wahdaniyah, artinya satu atau esa. Allah itu zat yang bersifat mukhalafatul lil hawadisi, yang tidak sama dengan makhluk. Berarti Allah yang esa, jalan menuju kepadanya yang disebut sirati mustaqiman itu satu. Ya. Kemudian lainnya adalah jalan-jalan yang boleh menyesatkan manusia kepada jalan yang sebenarnya. Saya berikan pendekatan, muslimin dan muslimah, jalan menuju ke Allah itu satu, cabangnya banyak, ya, tapi muaranya satu. Contoh, jalan menuju kepada Allah bagi seorang petani, ya di sawah, peladang di ladangnya, bekerja di ofisnya, guru di sekolahnya, suri rumah di rumahnya, pedagang di pasar atau di kedai di tokonya. Itu semua jalan menuju ke Allah bermuara dengan satu jalan, yaitu anna hadza sirati mustaqiman. Oleh itu,
bagi siapapun di antara kita jamaah pengajian Riyadhus Shalihin dengan kegiatannya masing-masing, dengan kesibukannya masing-masing, dengan tanggung jawabnya masing-masing, dengan cobaan hidupnya masing-masing, ikatlah. Artinya ikat itu temukan, satukan kepada satu jalan hidup kepada Allah. Agar supaya kita tidak terpedaya dengan jalan yang dibuka oleh syaitan dengan tipu dayanya, sehingga manusia terhenti kepada kepentingan dan keinginannya, melupakan tujuan yang sebenarnya, tujuan hidup mengabdi kepada Allah yang Esa. Bezanya ya, tidak kelihatan kepada lahiriah, karena orang boleh sama di pasar dengan sekian jumlah orang yang ada di pasar, tapi beza pada hatinya. Orang boleh berjualan berdekatan, tapi beza pada kedudukan hatinya di hadapan Allah. Ada yang niatnya berhenti untuk mendapatkan keuntungan dari hasil jualan. Ada yang hatinya khidmat kepada Allah, yang memberikan kesempatan untuk khidmat kepada sesama hamba Allah melalui jualan. Diambil gambar, diambil foto, sama orangnya, sama-sama penjual, tapi kualitinya, isi hatinya, tujuan akhirnya, endingnya berbeza. Nah, inilah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam majelis ilmu dan pengajian kita mendapatkan teorinya, dan di lapangan kehidupan adalah prakteknya. Diteruskan lagi, wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kamu benar-benar suka atau cinta kepada Allah, hendaknya kamu mengikuti aku. Niscaya Allah akan kasih padamu dan mengampunkan dosa-dosamu. Surah Ali Imran ayat 31. Muslimin dan muslimah, ada perintah, ada upah. Dalam ayat ini ada perintah, ada upah. Perintahnya adalah tuhibbunallaha fattabi'uni. Upahnya yuhibbukumullah wa yaghfir. Allah menyuruh kepada baginda untuk mengukur. Allah menyuruh kepada baginda untuk disampaikan kepada umatnya supaya mengukur kecintaannya kepada Allah dengan tanda sejauh mana taatnya kepada Rasulullah. Saya ulang, untuk mengukur kecintaannya kepada Allah dengan tanda sebesar mana usahanya mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Nah, ini ada keselarian antara mencintai Allah dan membuktikan kecintaan itu dengan mentaati Rasulullah. Upahnya apa? Upahnya yang sangat-sangat diperlukan dan memang diperlukan oleh manusia. Dan yang memang kita perlukan. Apa upahnya? Yuhibbukumullah. Kamu akan disenangi oleh Allah. Siapa di antara kita yang tidak ingin disukai oleh Allah? Walaupun kadang kita ni malu, bukan kadang ya, kita selalu malu dengan Allah, ingin dicintai oleh Allah, tapi perbuatan kita kadang terlepas kawalan dari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Namun demikian, ya, ada hamba Allah Ta'ala yang dicintai oleh Allah melalui jalan
yang tidak harus zikir secara khusus, tidak harus baca Quran secara khusus. Tapi ada hamba Allah Ta'ala yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu melalui jalan keterus-terangan, atau melalui jalan kejujuran, atau melalui jalan ya, kebaikan secara umum. Contohnya kebaikan secara umum itu ya, ada hewan atau ada hamba Allah yang bukan manusia dalam keadaan perlu pertolongan, entah itu haus perlu minum atau lapar perlu makan ya. Kemudian kita punya roti dan kita potong roti itu jadi dua, satu kita kasihkan kepada makhluk tersebut, satu kepada kita. Boleh jadi yang seperti itu membuahkan kecintaan Allah Ta'ala kepada tuan-tuan dan puan-puan, membuahkan redonya Allah. Maka jamaah kita Riyadhus Shalihin jangan mengabaikan amalan yang nampaknya kecil. Dan walaupun amalan itu bukan hubungannya dengan manusia, tapi hubungan kepada makhluk lainnya. Saya teringat cerita Imam Ghazali ketika mengarang kitab dan menulis, itu ada lalat yang hinggap di tinta ataupun di dakwatnya. Kemudian lalat itu dibiarkan artinya dipersilahkan. Kamu lapar, kamu minumlah dakwat yang aku pakai. Setelah lalat itu puas minum dakwat tersebut dan tidak dihalau, barulah Imam Ghazali meneruskan tulisannya. Ternyata amalan yang kecil itu dalam pandangan mata hanya memberi ruang kepada lalat untuk minum dakwat ataupun ink yang digunakan untuk minum. Itu yang membuahkan ridhonya Allah, dan itu pula yang menjadi sebab pertama dirahmati oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya. Karena ketika beliau meninggal, muridnya bermimpi, apa yang Allah lakukan padamu wahai Tuan Guru? Allah merahmatiku berkahnya seekor lalat yang minum air tinta atau air dakwatku, dan aku biarkan sampai dia kenyang. Nah, kita semua menginginkan kecintaan Allah kepada kita, dan kecintaan orang yang mencintai Allah Ta'ala tidak seharusnya dinampak-nampakkan. Lebih-lebih lagi adalah lebih baik disembunyikan. Cukuplah Allah yang maha tahu seberapa jauh atau seberapa besar kecintaanku kepadanya. Tidak perlu orang lain untuk mengetahuinya. Dan pada akhirnya ini akan ada simbiosis hubungan di mana Allah mencintai hambanya dengan kadar hamba mencintai Allah Ta'ala. Ini bahasa lisan. Sebenarnya bahasa hati saya tidak dapat menerjemahkan semuanya, karena tidak semua bahasa hati dapat diungkap dengan kata-kata. Ya. Sebesar mana Allah mencintai hambanya, sebesar itu hamba mencintai Allah. Atau dibalik, sebesar mana hamba mencintai Allah, sebesar itulah dia merasakan kecintaan Allah Ta'ala kepadanya. Upahnya yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni oleh Allah dosa-dosa kamu. Nah, diampuni oleh Allah Ta'ala ini tanda-tandanya secara awam adalah hidupnya itu tenang, urusannya terasa ada jalan. Semua urusannya.
terasa ada jalan keluar walaupun belum dilalui, tapi percaya ada jalan keluarnya. Itu tandanya yaghfir lakum dzunubakum. Karena yang menjadi beban dalam kehidupan ya, sebenarnya adalah kesilapan kita dengan Allah Ta'ala ataupun kesilapan yang menyebabkan dosa. Jika itu sudah dimaafkan oleh Allah, sudah tentu pikiran kita pun lapang, hati kita pun lapang. Walaupun harus berhadapan dengan suasana dan keadaan yang mungkin menurut orang awam adalah besar, berat, sulit, susah. Tapi pada hatinya dijaga oleh Allah. Penjagaan dari Allah Ta'ala selain kecintaan Allah Ta'ala kepadanya adalah Allah berkenan memaafkan dosa ataupun kesalahannya. Nah, dari 5 ayat yang kita peroleh di awal bab ini adalah menunjukkan bahwa jalan menuju kepada Allah itu sudah dijelaskan lewat Al-Quran dan lewat sabda baginda Rasul. Sampai kepada kita di 2023 dibawa oleh para kiai, para tuan guru, para alim, para ulama sampai ke kita. Sebelum sampai ke kita ataupun setelah sampai ke kita, manusia tetap diuji oleh Allah. Orang dulu juga diuji, orang sekarang juga diuji. Ayah kita diuji, kita juga diuji. Nah, bagaimana saat kita diuji? Baliklah kepada pangkal jalannya. Baliklah kepada jalan kebenaran dan jalan yang lurus menuju kepada Allah. Wa anna hadza sirati mustaqim. Diteruskan dengan beberapa hadis-hadis baginda Rasul. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil lil Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang artinya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa baginda bersabda, siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama kami ini, sesuatu yang tidak ada dasar daripadanya, maka itu pasti tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim sahaja, siapa yang berbuat amal tidak menuruti kehendak agama kami, maka ia tertolak. Muslimin dan muslimah jamaah Riyadhus Shalihin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita ini selalu berhadapan dengan sesuatu yang baru ya. Contoh hari ini itu hari yang baru yang diserahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, kepada orang-orang yang diberikan panjang umur sampai pada hari ini. Ini adalah hari yang baru. Sebagaimana seseorang meraihkan tahun baru, mungkin beza karena memang beza bagaimana pertukaran tahun. Seperti dari tahun 2002 ke tahun 2023 pada malam 1 Januari, kemudian diraihkan sempena tahun baru. Adanya setahun sekali. Kita tidaklah heran ataupun tidaklah menyalahkan saudara-saudara kita yang menyambut tahun baru ya. Yang salah itu caranya. Kalau memang ada unsur maksiat di dalamnya, menyambut silakan. Jangankan tahun baru, bulan baru kalau mau disambut seperti tahun baru tidak apa-apa. Jangankan bulan baru, ya, hari baru disambut sebagaimana menyambut tahun baru, silakan. Karena ini bukan jadi kebiasaan ataupun bukan budaya menyambut hari baru. Islam sebenarnya sudah memberi cara
menyambut hari baru dengan sholat subuh. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Kalau yang sunnah menyambut hari baru dengan tahajud, itu kita sambut hari baru. Nah, tentu menyambut hari baru akan berlaku amalan baru. Artinya amalan baru itu amalan yang diamalkan di hari yang baru. Nah, amalan yang diamalkan di hari yang baru, artinya amalan baru, selagi ada contohnya, ada rujukannya, berarti itu bukan bid'ah, itu bukan sesat. Sholat subuh kita tadi adalah sholat subuh baru, karena di hari yang baru. Ada contoh pada hari yang sebelumnya, contoh lagi hari yang sebelumnya, terus sampai kepada era atau zaman baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, ini contoh pendekatan untuk memudahkan saja bahwa sesuatu yang baru tidak semuanya itu bid'ah. Ya. Kalau tidak ada contoh sebelumnya, ya, malaisa minhu, tidak ada contoh yang sebelumnya, maka ini adalah bid'ah, dan bid'ah itu menyesatkan karena tidak ada kerangka ataupun tidak ada panduan, tidak ada contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasul dan para sahabatnya ataupun oleh para ulama yang bersama dengan kita. Sebagai tambahan, orang kampung artinya orang yang kurang dalam waktunya untuk belajar. Saya tidak mengatakan bodoh, tidak. Orang yang kurang waktunya untuk belajar ilmu karena keadaan yang harus dihadapi, sama ada karena faktor ekonomi ataupun karena faktor keluarga ataupun karena faktor-faktor yang lainnya, sehingga waktu untuk menambah ilmu itu sempit atau sedikit sangat, ya. Sehingga hidupnya adalah ikut, ya, hidupnya jadi pak turut. Ini berlaku di kampung-kampung era dulu, ya. Bahkan juga sampai sekarang, ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Kiai, ya ikut aja, tidak perlu tahu dan tidak mau tahu dalilnya, Qur'annya apa, hadisnya di mana. Yang penting apa yang dilakukan oleh Pak Kiai, ikut. Ada ya dengan cara seperti itu, dan insya Allah hidupnya tenang dan sampai kepada tujuan. Persoalan yang timbul sekarang ini yang dinamakan ataupun yang layak jadi Pak Kiai siapa? Yang benar-benar jadi tuan guru, jadi ikutan siapa? Dulu mudah dicari karena setiap hari bersama. Nah, Pak Kiai 5 waktu pergi sholat jamaah. Umatnya, kaumnya ikut. Nanti malam Jumat, ya, Pak Kiai mimpin baca Yasin. Itu bukan karena jadwal, bukan karena dijadwal Jumat hari sekian, tak. Setiap Jumat ada dengan jamaahnya. Pak Kiai selepas sholat zikir sama dengan jamaahnya. Nanti Masya Allah, ini cerita lama tapi kita petik kebaikannya. Mau menyembelih ayam, dibawa ke rumahnya Pak Kiai, minta tolong sembelihkan ayamnya. Ayam dibelah sendiri, bila dah besar bawa ke tempatnya Pak Kiai, minta tolong berkahnya Pak Kiai, sembelih. Bukan asal-asal disembelih saja, nanti dimasak. Ya ingat dengan Pak Kiainya, Pak Kiainya dikasih. Kemudian Pak Kiainya juga sebaliknya, bila ada rezeki, jamaah-jamaahnya semua dikasih makan. Nampak dan kelihatan, figurnya kelihatan, perbuatannya kelihatan, ya, amalia hariannya kelihatan,
maka orang kampung memanggil itu Pak Kiai. Bisa ditiru, bisa dicontohi, ya. Dan ini minta maaf, sudah langka. Jenis seperti ini langka, yang hidup di tengah-tengah umatnya. Kalau hidupnya di masjid ke masjid, ataupun ceramah dari satu tempat ke satu tempat, ya, ini banyak. Oleh itu, muslimin dan muslimah, dalam suasana kita hari ini era modern, walaupun berjauhan, tapi Allah dekatkan dengan cara yang seperti ini. Cara yang seperti ini pun tuan-tuan, ya, boleh saling mengetahui lah. Artinya saling mengetahui, puan-puan tahu saya, ya, ini saya duduk di rumah, ya, puan-puan pun seperti itu. Nah, hidup mencontohi para guru, mencontohi para kiai, kemudian kiai tersebut, tuan guru tersebut mencontohi tuan gurunya, seterusnya dan seterusnya. Amaliyahnya, perbuatannya ikut yang dilakukan oleh tuan gurunya. Bertemulah dengan zaman kita hari ini, di mana kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan golongan mulai mempermasalahkan ataupun menyalahkan. Contoh mempersalahkan ataupun menyalahkan, jika ada amalan sunnah yang ditinggalkan oleh tuan guru ataupun Pak Kiai, muridnya atau generasinya mau mengamalkan, dikatakan bid'ah. Ya, seperti mana menyambut Maulid Nabi, seperti menyambut 1 Muharram ataupun puasa pada 1 Muharram atau pada hari-hari tertentu, atau sholat sunnah yang dicontohkan oleh tuan guru kepada muridnya. Oknum-oknum ataupun golongan-golongan tertentu menyalahkan amalan itu dengan cara mana dalilnya, mana hadisnya, mana Qur'annya. Andaikan itu berlaku di Malaysia ataupun kepada tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita tidak mau mendengar kritikan, tapi kita sudah terlalu percaya. Kepercayaan kita kepada tuan guru itu sudah mendarah daging, ya. Tentu yang diamalkan oleh guru bukan karena kepentingan duniawi, tapi adalah karena khidmatnya kepada Allah. Jika amalan sunnah yang telah dicontohkan oleh para kiai dimentahkan, artinya dimentahkan ini diragu-ragukan oleh kelompok tersebut, akhirnya tidak ada amalan-amalan sunnah. Baca Yasin pada malam Jum'ah dihubungkan dengan bid'ahnya, bukan dihubungkan dengan hasanahnya. Bid'ahnya dihubungkan, menentukan baca Yasin pada hari Jumat itu bid'ah. Lah yang menentukan siapa? Bukan mewajibkan pada hari Jumat, memanfaatkan hari Jumat untuk baca Yasin bersama. Jadi cara berpikir yang harus diperluas. Kelompok-kelompok ini, tuan-tuan dan puan-puan, harus kita hadapi dengan bijaksana. Kebijaksanaan kita adalah jangan terpancing dengan kemarahan, jangan menjadi provokasi untuk pertengkaran. Lebih baik kita biarkan, jika kita tidak mampu untuk berhujah, atau kita berpegang
kepada fatwa agama atau fatwa jabatan agama ataupun tuan guru yang benar-benar kita berguru dengannya, yang punya sanad keilmuan sampai kepada baginda Rasul. Pandai itu dari beberapa cara bisa. Saya ulang, pandai itu dari beberapa cara bisa. Contohnya, ingin pandai, baca buku, baca makalah, dengar ceramah di YouTube, bisa pandai, tapi belum tentu berkah. Berkah diperoleh dari mana? Dari guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang boleh pandai dengan beberapa caranya, tapi tidak akan mendapatkan satu keberkahan, melainkan dengan guru yang punya sanad pada gurunya, kepada gurunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, disitulah puan-puan ya, kalau di kami di Indonesia ada yang namanya hari santri seperti yang kemarin saya sharekan itu adalah diangkat sebagai hari besar nasional karena memang kemerdekaan yang dulu kami yang di sini ini adalah dari para santri dan juga kiai. Hanya saja saya ingin untuk berkongsi bersama bahwa berhasilnya penjajah untuk memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu formal ataupun ilmu umum, yang pada akhirnya sekolah itu kami yang ada di sini ini ada dua, sekolah menengah agama ya, dengan sekolah menengah umum. Kemudian yang sekolah menengah umum sekarang ini menjeling atau melirik kepada sekolah agama untuk mendapatkan kepercayaan dan siswa ataupun murid dimasukkan pelajaran agama, sehingga ada sekolah menengah pertama Islam Terpadu atau SMPIT, Islam Terpadu. Nanti yang bidang agama madrasah sanawiyahnya juga ditambah program umum ataupun program formal seperti program sains ataupun program bahasa. Karena memang sebenarnya ilmu itu satu rangkuman, satu rangkaian. Dan apabila di dalam pembelajaran itu melewati atau melalui seorang guru yang berguru dan berguru lagi, dan mengajarnya itu ada motif mengajar, saya mengajar apa yang diajar oleh guru saya. Nanti ke bawah pun begitu, saya mengajar apa yang diajar oleh guru saya, berarti ada sanadnya. Jika jiwa para guru adalah seperti itu, insya Allah muridnya ilmunya berkah. Tapi jika sebaliknya, ya, mengajarnya bukan karena mengajarkan apa yang diajarkan oleh guru saya, tapi mengajarnya adalah karena, minta maaf, bukan karena upah semata-mata, ya, kesan pada anak muridnya pun berbeda. Oleh itu pesantren adalah satu-satunya cara untuk tahu siapa gurunya dan tahu adab-adab sebagai murid dalam belajar, ya, maka oleh presiden, oleh pimpinan diangkatlah sebagai hari besar nasional yang namanya Hari Santri, ya. Dan ini para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sistem untuk menjadikan anak kita pandai banyak, ya, tuan-tuan dan puan-puan, apalagi dalam modern seperti ini, ya, untuk mencari buku ataupun mencari eksperimen uji coba apa saja kita boleh layari.
Kita tinggal type saja, nanti akan keluar. Tapi yang seperti itu bisa menjadikan orang pandai, tapi belum tentu kepandaiannya berkah dalam hidupnya. Maka walaupun sedikit dari sebagian ilmunya kita, semoga ada ilmu kita yang berguru. Ya. Tentang ilmu kita yang tidak berguru, untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, silakan. Ya. Membaca silakan. Tapi walau sedikit ada ilmu yang berguru. Saya contohkan, pon-pon dulu ya, sebelum jadi orang bandar ataupun sebelum pindah dari kampung menuju ke bandar, itu punya guru yang mengajar abata, mengajar amma, juz amma, mengajar Quran. Ya. Mungkin dari situlah sedikit ilmu berguru itu hidupnya berkah. Tapi kalau tidak ada ilmu yang berguru, maksud saya ilmu yang berguru itu ilmu yang punya syarat keguruan sampai kepada baginda Rasul. Ya, tidak ada ilmu yang digurukan sampai kepada gurunya dan seterusnya, keberkahannya itu kurang ya. Dan berkah itu sendiri adalah merupakan tanda ya, tanda keluar buah, ibarat pokok itu ada buahnya. Karena ada pohon itu ya manfaat walaupun tidak ada buahnya ya. Walaupun tidak ada buahnya, setidak-tidaknya pohon itu boleh untuk tempat berteduh ya. Walaupun tidak boleh untuk tempat berteduh, sekurang-kurangnya pohon itu adalah untuk menyedapkan mata memandang. Seperti mana ya, rumput itu tak boleh untuk berteduh. Serendah itu mau berteduh di rumput bagaimana? Tetapi rumput itu beri manfaat kepada manusia ketika mata memandang, sedap mata memandangnya. Nah, itu gambaran bahwa ilmu itu akan mengeluarkan amal itu akan mengeluarkan keberkahan. Oke, ini tadi penambahan penjelasan dari hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahmarat ainahu wa ala sautuhu washtadda ghadabu hatta ka'annahu munziru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'istu ana was-sa'ata kahataini wa qarinu baina usbu'aihi asy-syabbabati wal wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah summa yaqul ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw baya'an fa ilayya wa alayya rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah jika berpidato atau pernah berpidato itu sampai kelihatan merah mata beliau, lantang suaranya dan kelihatan sangat marah, bagaikan mengancam tentera, dan berkata, awas, musuh akan menyerbu di waktu pagi atau sore. Dan Rasulullah pun bersabda, saya diutus di masa yang hampir pada hari kiamat, bagaikan hampirnya jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian beliau bersabda, adapun sesudah itu maka sesungguhnya sebaik-baik keterangan ialah kitabullah, yakni Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan sejahat sesuatu adalah yang serba baru, tidak berasal dari agama, dan tiap-tiap bid'ah sesat. Kemudian beliau bersabda lagi, saya sebagai wali dari tiap orang mukmin, maka siapa yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya, dan siapa meninggalkan piutang atau anak keluarga yang berhajat pada bantuan maka sayalah walinya dan atas tanggunganku.
diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin dan muslimah jamaah Riyadhus Shalihin, waktu ya, yang berada di dalam waktu adalah makhluk seperti kita ini. Kita ini berada di dalam waktu. Bahkan dunia ini pun berada di dalam waktu. Maka akan berakhirnya dunia, dan berakhirnya dunia namanya kiamat. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa digambarkan kehidupan kita, kehidupan umat baginda itu adalah kehidupan di akhir zaman yang sudah dekat dengan hari kiamat. Sampai dekatnya itu dikasih isyarat dengan dua jari, jari telunjuk dengan jari tengah, gambaran dekatnya. Pada hari ini suasana Timur Tengah ya, itu seakan-akan mini kiamat kalau kita ikuti setiap harinya ya, antara tentara Israel, kemudian Hamas, kemudian Fatah, kemudian Hizbullah, kemudian Houthi, kemudian China pun akan mengirimkan bantuan ketentaraan Amerika yang ke satu titik, yaitu di Gaza. Adakah, ini bukan bertanya dengan Allah, tetapi kita bertanya dengan keadaan yang jawabannya dalam diri kita sendiri. Adakah ini tanda akan hari kiamat? Kita jawab sendiri, iya. Karena memang Rasulullah telah pun menyebutkan bahwa umat baginda dengan kiamat itu jaraknya adalah sangat dekat. Kahata ini seperti dua jari. Maka baginda menasihatkan, hidup sudah dekat dengan hari kiamat, jaga ya, jaga diri, rujuklah kepada kitab Allah dan hadis, jangan keluar dari itu, karena yang keluar dari itu atau perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya adalah bid'ah, dan bid'ah itu membawa kepada kesesatan ya. Insya Allah tuan-tuan dan puan-puan hidup dalam komunitas majoriti muslim ya, untuk kita saling ingat mengingatkan itu ada. Salah satu di antara pahala muazin atau pahala Bilal itu adalah mengingatkan kita untuk sholat ya. Kadang orang tuh tak suka dengan suara azan, tapi kadang orang merindukan suara azan. 2 tahun yang lalu ketika pandemi itu tuan-tuan puan-puan ya merindukan adanya suara azan dan merindukan sholat jamaah. Sekarang ini ya sudah kembali pulih lagi. Tuan Bilal pun mengumandangkan azan. Kadang-kadang ketika mengumandangkan azan, setan yang ada dalam diri kita, bukan kita, itu tak suka ya, mengganggu ataupun bising, kuat sangat, nah, begitu. Tapi pada satu ketika Bilal ini entah dia sakit ataupun speakernya rosak, tak dengar. Ada azan tapi tak dengar. Tuan-tuan puan-puan tanya pula, tadi tak ada azan kah? Ya. Biasanya yang mengejutkan pagi adalah suara azan. Bila tidak ada suara azan sampai ke rumahnya, dia terbabas tidurnya. Esoknya ditanya, malam tadi, subuh tadi tak ada azan kah? Maka salah satu di antara pahalanya Bilal itu adalah mengingatkan kepada anak karyanya. Secara tidak langsung suara azannya adalah mengingatkan, oh ini sudah masuk waktu ini sudah masuk waktu ini. Jadi kita hidup dalam komunitas muslim ya, itu banyak pertolongan Allah Ta'ala untuk mengingatkan kita. Beza dengan komunitas yang bukan muslim ya. Kita harus set waktunya kita ya,
supaya tidak terlepas sholat kita harus set waktunya jam sekian, ya. Supaya tidak terlepas tidurnya kita harus setting waktunya, kita pesan dengan istri ataupun dengan keluarga. Nah, ketika kita diletak oleh Allah dalam komunitas yang muslim, kemudian bertoleransi, dijaga di bawah naungan jabatan agama, ini semua adalah cara Allah Ta'ala melindungi hambanya, cara Allah Ta'ala memberikan petunjuk dan hidayah kepada hambanya, supaya tetap berpegang kepada Quran dan hadis dan terhindar dari bid'ah atau sesuatu yang menyesatkan. Sampai di sini terlebih dahulu, insya Allah yang akan datang kita akan sambung pada pasal yang baru, contoh amal kebaikan atau kejahatan. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma hadina binurika ilaika wa akimna bisidqi wa hujjati baina yadayka wa 'allimna bilamikal mahsud wa sunna bismikal masud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.